Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah menyerahkan data pribadi warga negara Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat atau AS. Pernyataan itu disampaikan Erlangga menyusul kekhawatiran masyarakat terkait kerjasama perdagangan digital antara Indonesia dan Amerika, khususnya terkait dengan isu perlindungan data pribadi. Erlangga menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah menyerahkan data pribadi warga negara Indonesia kepada pemerintah AS. Hal ini disampaikan Erlangga dalam acara Investor Daily Roundtable atau IDRT di Senayan pada hari Senin ini. Oleh Bapak Ibu dikirimi secara volunteer terkait dengan data pribadi, itu tidak ada yang mengatakan bahwa negara Indonesia menyerahkan data kepada negara Amerika. Itu sama sekali tidak ada. Jadi mesti dibaca fact sheet. Fact sheet itu adalah protokol penyerahan data atau dari Indonesia ke perusahaan-perusahaan Amerika. Apa itu perusahaan Amerika? Ya perusahaan yang oleh Bapak Ibu dikirimi secara voluntarily. Misalnya bikin email di perusahaan Google atau Microsoft atau yang lain, maka Bapak sendiri yang memasukkan data sendiri dan mendapatkan email. Kemudian mau masuk HBO, Netflix dan yang lain yang perlu memberikan data plus PIN. Negara nggak ngurusin PIN ya. Jadi masing-masing aja itu. Kemudian berikutnya tentu terkait dengan pemerintah Amerika tidak ngurusin KTP Indonesia. Sama sekali tidak. Dan tidak ada dalam perjanjian. Namanya ini Reciprocal Trade Agreement. Semua urusannya dengan trade dan commerce. Nah yang terkait dengan data itu adalah commerce melalui digital. Nah, digital itu adalah e-payment. Nah, e-payment pada saat melakukan transaksi di luar negeri, maka apakah kartu kreditnya sudah, kredit limitnya sudah masih ada, sudah mentok, atau bagaimana, kan itu data yang dipertukarkan. Dan selama kita orang Indonesia ke luar negeri berdagang, ya data yang bersangkutan itu dipertukarkan dengan otoritas keuangan di sana. Bahkan untuk keperluan perpajakan kita sudah ada protokolnya. Jadi apapun rekening di luar negeri dan dimanapun dipertukarkan. Demikian pula sebaiknya orang asing punya rekening atau punya simpanan di Indonesia untuk kebutuhan pajak pun kita pertukarkan. Jadi pertukaran data pribadi itu sudah dilindungi dalam Undang-Undang PDP. Perlindungan data pribadi, dan di dalam fact sheet jelas bahwa PDP itu berbasis kepada regulasinya di Indonesia, dan sekali lagi negara tidak mengurus data pribadi. Jadi kalau negara pun tidak mengurus behavior masyarakat, apa yang ditonton, misalnya senengnya nonton film anak-anak, film setengah anak gitu kan. Film sejarah gitu kan, film yang futuristik gitu kan. Behavior ini tidak dibaca oleh negara, tetapi behavior ini dibaca oleh sistem yang dilakukan oleh Netflix dan yang lain, sehingga mereka mendorong. Kemarin nontonnya ini, hari ini didorong lagi, film ini kelihatannya sama yang kemarin gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh program. Pemerintah tidak tahu apa yang Anda tonton gitu. Sampai sekarang pun kita nggak tahu apa yang ditonton oleh masing-masing masyarakat. Tetapi provider services itu, nah provider services itu punya data center di Indonesia. Dan bagi mereka itu dengan data center lebih di Indonesia, streamingnya lebih cepat. Jadi udah kebutuhan bagi mereka punya server di Indonesia. Jadi itu nggak usah diajarin gitu, dan nggak usah dipaksa pun mereka sudah akan melakukan. Baik itu Google, Amazon Web Service, kemudian juga bahkan Oracle yang untuk kebutuhan industri. Mereka pun sudah mengatakan kalau servernya hanya cloud dan nggak punya di Indonesia, itu dia punya service lemot. Makanya mereka butuh di Indonesia agar speednya lebih cepat. Name of the game hari ini kan speed. Dengan speed itu adalah data center. Dengan data center adalah energi hijau. Jadi lingkungannya
ekosistemnya itu semakin besar. Dan Indonesia punya digital data center kawasan ekonomi khusus di Batam sold out. Habis itu barang. Dan kita sedang melakukan ekspansi luasannya. Sehingga ini adalah industri yang sangat diminati, apalagi dengan AI. Ini adalah future industry. Saya sentuh sedikit TKDN, karena yang namanya server itu seperti bisnisnya Pak Enggar, properti. Data center itu properti. Jadi kayak kalau Bapak punya kantor di gedung tertentu, itu pemilik gedung aja nggak bisa masuk ke kantornya Bapak kan, karena penyewa statusnya. Sama seperti server. Jadi itu yang kita harus lihat. Mengenai apa yang di dalam itu kan kita nggak tahu. Dia pasang sofa, dia pasang ruangannya 10, 5. Itu kan semuanya punya tenan. Nah, server itu juga seperti industri tenan. Nah, pada saat dia keluarin dan masukin barang, itu dalam tanda petik bukan TKDN, karena server itu scalabilitas. Pada saat kliennya 1 juta berbeda dengan kliennya 10 juta. Nah, itu dia punya server kayak cartridge.